Rahasia terungkap. Bob Proctor, filsuf, penulis, dan pelatih pribadi. Rahasia memberi Anda apapun yang Anda inginkan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Dr. Yo Vitale, metafisis, spesialis pemasaran, dan penulis. Anda dapat memiliki, melakukan, atau menjadi apapun yang Anda inginkan. John Assaraf, pengusaha dan ahli penghasil uang. Kita dapat memiliki apapun yang kita pilih. Saya tidak peduli seberapa besar itu. Rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali? Apakah Anda ingin menjadi jutawan? Bisnis seperti apa yang ingin Anda miliki? Apakah Anda ingin lebih sukses? Apa yang Anda inginkan? Dr. John DeMartini, filsuf, kiropraktor, penyembuh, dan spesialis transformasi pribadi. Inilah rahasia besar kehidupan. Dr. Dennis Whiteley, psikologi dan pelatih di bidang potensi pikiran. Para pemimpin di masa lalu yang memiliki rahasia ingin mempertahankan kekuasaan dan tidak membagi kekuasaan. Mereka membuat orang tidak mengetahui rahasia. Orang-orang pergi bekerja, mereka melakukan pekerjaan mereka pulang. Mereka berada di atas treadmill tanpa daya, karena rahasia disimpan dalam sedikit. Sepanjang sejarah ada banyak orang yang mendambakan pengetahuan rahasia, dan ada banyak orang yang menemukan cara untuk menyebarkan pengetahuan ini ke seluruh dunia. Michael Bernard Beckwith, visioner dan pendiri Pusat Spiritual Internasional Agape. Saya telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam kehidupan orang-orang. Keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan fisik, penyembuhan mental, penyembuhan hubungan. Jack Canfield, penulis, guru, pelatih kehidupan, dan pembicara motivasi. Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Apa rahasianya? Bob Proctor, Anda mungkin pernah duduk di sana bertanya-tanya, apa rahasianya? Saya akan memberitahu Anda bagaimana saya bisa memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu kekuatan tak terbatas. Kita semua membimbing diri kita sendiri dengan hukum yang sama persis. Hukum alam. Alam semesta begitu tepat sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan membangun pesawat luar angkasa, kita dapat mengirim orang ke bulan, dan kita dapat mengatur waktu pendaratan dengan ketepatan sepersekian detik. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua bekerja dengan satu kekuatan. Satu hukum. Ini daya tarik. Rahasianya adalah hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda menarik ke dalam hidup Anda. Dan itu tertarik kepada Anda berdasarkan gambar yang Anda pegang dalam pikiran Anda. Itu yang Anda pikirkan. Apapun yang terjadi dalam pikiran Anda menarik kepada Anda. Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata, sebuah kekuatan. Prentice Mulford, tahun 1834 sampai tahun 1891. Guru terhebat yang pernah hidup telah memberitahu kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum paling kuat di semesta. Penyair seperti William Shakespeare, Robert Browning, dan William Blake menyampaikannya dalam puisi mereka. Musisi seperti Ludwig van Beethoven mengungkapkannya melalui musik mereka. Seniman seperti Leonardo da Vinci menggambarkannya dalam lukisan mereka. Para pemikir besar termasuk Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe, dan Victor Hugo membagikannya dalam tulisan dan ajaran mereka. Nama mereka telah diabadikan, dan keberadaan legendaris mereka telah bertahan berabad-abad. Agama-agama, seperti Hindu, tradisi Hermetik, Buddha, Yudaisme, Kristen, dan Islam, dan peradaban, seperti Babilonia dan Mesir kuno, menyampaikannya melalui tulisan dan cerita mereka. Tercatat sepanjang zaman dalam segala bentuknya, hukum dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Itu tercatat di batu pada 3000 SM. Meskipun beberapa orang mendambakan pengetahuan ini, dan memang mereka melakukannya, pengetahuan ini selalu ada untuk ditemukan oleh siapa saja. Hukum dimulai pada awal waktu. Itu selalu dan akan selalu begitu. Ini adalah hukum yang menentukan tatanan lengkap di semesta, setiap saat dalam hidup Anda, dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup Anda. Tidak peduli siapa Anda atau di mana Anda berada, hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup Anda, dan hukum yang maha kuasa ini melakukannya melalui pikiran Anda. Anda adalah orang yang membuat hukum tarik-menarik menjadi tindakan, dan Anda melakukannya melalui pikiran Anda.
Pada tahun 1912 Charles Haanel menggambarkan hukum tarik-menarik sebagai hukum terbesar dan paling sempurna yang menjadi sandaran seluruh sistem penciptaan. Bob Proctor, orang bijak selalu mengetahui hal ini. Anda dapat kembali ke Babilonia kuno. Mereka selalu tahu ini. Ini adalah sekelompok kecil orang terpilih. Babilonia kuno dan kemakmuran besar mereka telah didokumentasikan dengan baik oleh para sarjana. Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, Taman Gantung Babel. Melalui pemahaman dan penerapan hukum alam semesta, mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah. Bob Proctor, menurut Anda mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% dari semua uang yang diperoleh? Apakah Anda pikir itu kecelakaan? Ini dirancang seperti itu. Mereka memahami sesuatu. Mereka memahami rahasia, dan sekarang Anda diperkenalkan dengan rahasia. Orang-orang yang telah menarik kekayaan ke dalam hidup mereka menggunakan rahasia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mereka memikirkan pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membiarkan pikiran yang bertentangan berakar dalam pikiran mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya tahu kekayaan, dan tidak ada hal lain yang ada dalam pikiran mereka. Disadari atau tidak, pikiran utama mereka tentang kekayaan adalah yang membawa kekayaan bagi mereka. Ini adalah hukum tarik-menarik dalam tindakan. Contoh sempurna untuk menunjukkan rahasia dan hukum tarik-menarik dalam tindakan adalah ini. Anda mungkin mengenal orang-orang yang memperoleh kekayaan besar, kehilangan semuanya, dan dalam waktu singkat memperoleh kekayaan besar lagi. Apa yang terjadi dalam kasus-kasus ini, apakah mereka menyadarinya atau tidak, adalah bahwa pikiran dominan mereka adalah pada kekayaan. Begitulah cara mereka mendapatkannya dalam contoh pertama. Kemudian mereka membiarkan pikiran takut kehilangan kekayaan memasuki pikiran mereka, sampai pikiran takut kehilangan itu menjadi pikiran dominan mereka. Mereka mengubah timbangan dari memikirkan kekayaan menjadi memikirkan kehilangan, dan karenanya mereka kehilangan semuanya. Namun, begitu mereka kehilangannya, rasa takut akan kehilangan menghilang, dan mereka membalikkan timbangan dengan pikiran dominan tentang kekayaan. Dan kekayaan kembali. Hukum menanggapi pikiran Anda, apapun itu. Suka menarik suka. John Assaraf. Cara paling sederhana bagi saya untuk melihat hukum tarik-menarik adalah jika saya menganggap diri saya sebagai magnet, dan saya tahu bahwa magnet akan menariknya. Anda adalah magnet paling kuat di semesta. Anda mengandung kekuatan magnet di dalam diri Anda yang lebih kuat dari apapun di dunia ini, dan kekuatan magnet yang tak terduga ini dipancarkan melalui pikiran Anda. Bob Dial, penulis dan spesialis hukum atraksi. Pada dasarnya, hukum tarik-menarik mengatakan bahwa suka menarik suka. Tapi kita benar-benar berbicara pada tingkat pemikiran. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa suka menarik yang serupa, dan ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, Anda juga menarik pikiran yang serupa kepada Anda. Berikut adalah lebih banyak contoh yang mungkin pernah Anda alami tentang hukum tarik-menarik dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak Anda sukai? Dan semakin Anda memikirkannya, semakin buruk rasanya. Itu karena ketika Anda memikirkan satu pemikiran yang berkelanjutan, hukum tarik-menarik segera membawa lebih banyak pemikiran serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit, Anda mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang datang kepada Anda sehingga situasinya tampaknya semakin buruk. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda kesal. Anda mungkin pernah mengalami penarikan pikiran serupa ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian menemukan bahwa Anda tidak dapat melupakan lagu itu dari kepala Anda. Lagu itu terus saja diputar berulang-ulang di benakmu. Ketika Anda mendengarkan lagu itu, meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, Anda memberikan perhatian penuh dan fokus pikiran Anda padanya. Saat Anda melakukan itu, Anda dengan kuat menarik lebih banyak pemikiran seperti lagu itu, dan hukum tarik-menarik bergerak ke dalam tindakan dan menyampaikan lebih banyak pemikiran tentang lagu itu, berulang-ulang. John Assaraf. Tugas kita sebagai manusia adalah berpegang pada pemikiran tentang apa yang kita inginkan, membuatnya benar-benar jelas dalam pikiran kita apa yang kita inginkan, dan dari situ kita mulai menerapkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga menarik apa yang paling Anda pikirkan. Hidup Anda saat ini adalah cerminan dari pikiran masa lalu Anda. Itu termasuk semua hal hebat,
dan semua hal yang Anda anggap tidak begitu hebat. Karena Anda menarik kepada Anda apa yang paling Anda pikirkan, mudah untuk melihat apa pikiran dominan Anda pada setiap subjek kehidupan Anda, karena itulah yang Anda alami. Sampai sekarang. Sekarang Anda sedang mempelajari rahasia, dan dengan pengetahuan ini, Anda dapat mengubah segalanya. Bob Proctor. Jika Anda melihatnya dalam pikiran Anda akan memegangnya di tangan Anda. Jika Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda, dan menjadikannya sebagai pikiran dominan Anda akan membawanya ke dalam hidup Anda. Mike Dooley, penulis dan pembicara internasional. Dan prinsip itu dapat diringkas dalam 3 kata sederhana. Pikiran menjadi sesuatu. Melalui hukum yang paling kuat ini, pikiran Anda menjadi hal-hal dalam hidup Anda. Pikiran Anda menjadi sesuatu. Katakan ini pada diri Anda sendiri dan biarkan meresap ke dalam kesadaran dan kesadaran Anda. Pikiran Anda menjadi sesuatu. John Assaraf. Apa yang kebanyakan orang tidak mengerti adalah bahwa sebuah pikiran memiliki frekuensi. Kita dapat mengukur sebuah pikiran. Jadi jika Anda memikirkan pemikiran itu berulang-ulang, jika Anda membayangkan dalam benak Anda memiliki mobil baru itu, memiliki uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan itu, menemukan jodoh Anda, jika Anda membayangkan seperti apa itu, Anda memancarkan frekuensi itu secara konsisten. Dr. Yo Vitale. Pikiran mengirimkan sinyal magnetik yang menarik paralel kembali kepada Anda. Pikiran atau sikap mental yang dominan adalah magnetnya, dan hukumnya adalah kesamaan menarik kesamaan. Akibatnya, sikap mental akan selalu menarik kondisi-kondisi yang sesuai dengan sifatnya. Charles Haanel tahun 1866 sampai tahun 1949. Pikiran bersifat magnetis, dan pikiran memiliki frekuensi. Seperti yang Anda pikirkan, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan mereka secara magnetis menarik semua hal serupa yang berada pada frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim kembali ke sumbernya. Dan sumber itu adalah Anda. Pikirkan seperti ini, kami memahami bahwa menara transmisi stasiun televisi menyiarkan melalui frekuensi, yang diubah menjadi gambar di televisi Anda. Sebagian besar dari kita tidak benar-benar memahami cara kerjanya, tetapi kita tahu bahwa setiap saluran memiliki frekuensi, dan ketika kita menyetel frekuensi itu, kita melihat gambar-gambar di televisi kita. Kami memilih frekuensi dengan memilih saluran, dan kami kemudian menerima gambar yang disiarkan di saluran itu. Jika kita ingin melihat gambar yang berbeda di televisi kita mengubah saluran dan menyetel ke frekuensi baru. Anda adalah menara transmisi manusia, dan Anda lebih kuat daripada menara televisi manapun yang dibuat di bumi. Anda adalah menara transmisi paling kuat di semesta. Transmisi Anda menciptakan hidup Anda dan menciptakan dunia. Frekuensi yang Anda pancarkan menjangkau di luar kota, di luar negara, di luar dunia. Ini bergema di seluruh alam semesta. Dan Anda mentransmisikan frekuensi itu dengan pikiran Anda. Gambar-gambar yang Anda terima dari transmisi pikiran Anda tidak ada di layar televisi di ruang tamu Anda, itu adalah gambar hidup Anda. Pikiran Anda menciptakan frekuensi, mereka menarik hal-hal serupa pada frekuensi itu, dan kemudian dipancarkan kembali kepada Anda sebagai gambaran kehidupan Anda. Jika Anda ingin mengubah apapun dalam hidup Anda, ubah saluran dan ubah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Vibrasi kekuatan mental adalah yang terbaik dan akibatnya yang paling kuat yang ada. Charles Haanel. Bob Proctor. Lihat diri Anda hidup dalam kelimpahan dan Anda akan menariknya. Ini bekerja setiap saat, dengan setiap orang. Ketika Anda memikirkan diri Anda hidup dalam kelimpahan, Anda dengan kuat dan sadar menentukan hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Semudah itu. Tapi kemudian pertanyaan yang paling jelas menjadi, mengapa tidak semua orang menjalani kehidupan impian mereka? Menarik yang baik daripada yang buruk. John Assaraf. Inilah masalahnya. Kebanyakan orang berpikir tentang apa yang tidak mereka inginkan, dan mereka bertanya-tanya mengapa hal itu muncul berulang kali. Satu-satunya alasan mengapa orang tidak memiliki apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan. Dengarkan pikiran Anda, dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Hukum itu mutlak dan tidak ada kesalahan. Epidemi yang lebih buruk daripada wabah apapun yang pernah dialami umat manusia telah berkobar selama berabad-abad. Ini adalah epidemi, tidak mau.
Orang-orang menjaga epidemi ini tetap hidup ketika mereka sebagian besar berpikir, berbicara, bertindak, dan fokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Tapi inilah generasi yang akan mengubah sejarah, karena kita menerima pengetahuan yang bisa membebaskan kita dari wabah ini. Ini dimulai dengan Anda, dan Anda dapat menjadi pelopor gerakan pemikiran baru ini hanya dengan berpikir dan berbicara tentang apa yang Anda inginkan. Bob Dyle. Hukum tarik-menarik tidak peduli apakah Anda menganggap sesuatu itu baik atau buruk, atau apakah Anda tidak menginginkannya atau Anda menginginkannya. Ini menanggapi pikiran Anda. Jadi jika Anda melihat gunungan hutang, merasa tidak enak tentangnya, itulah sinyal yang Anda keluarkan ke semesta. Saya merasa sangat buruk karena semua hutang yang saya miliki. Anda hanya menegaskannya pada diri sendiri. Anda merasakannya di setiap tingkat keberadaan Anda. Itulah yang akan Anda dapatkan lebih banyak. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Itu tidak bersifat pribadi dan tidak melihat hal-hal baik atau buruk. Itu menerima pikiran Anda dan memantulkan kembali kepada Anda pikiran-pikiran itu sebagai pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik hanya memberi Anda apapun yang Anda pikirkan. Lisa Nichols, penulis dan advokat pemberdayaan pribadi. Hukum tarik-menarik benar-benar patuh. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda inginkan, dan Anda memusatkan perhatian pada semua itu dengan segenap niat Anda, maka hukum tarik-menarik akan memberikan apa yang Anda inginkan, setiap saat. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan, saya tidak ingin terlambat, hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Ini memanifestasikan hal-hal yang Anda pikirkan, dan itu akan muncul berulang kali. Hukum tarik-menarik tidak bias pada keinginan atau tidak keinginan. Ketika Anda fokus pada sesuatu, tidak peduli apa yang terjadi, Anda benar-benar memanggil itu menjadi ada. Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda inginkan, dan Anda mempertahankan fokus itu, Anda pada saat itu sedang memanggil apa yang Anda inginkan dengan kekuatan terbesar di semesta. Hukum tarik-menarik tidak menghitung, jangan, atau tidak, atau kata negasi lainnya. Saat Anda mengucapkan kata-kata penolakan, inilah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Aku tidak ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini. Saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini dan saya ingin menumpahkan lebih banyak hal. Aku tidak ingin potongan rambut yang buruk. Aku ingin potongan rambut yang buruk. Aku tidak ingin ditunda. Aku ingin penundaan. Aku tidak ingin orang itu bersikap kasar padaku. Saya ingin orang itu dan lebih banyak orang bersikap kasar kepada saya. Saya tidak ingin restoran memberikan meja kami. Saya ingin restoran memberikan meja kami. Aku tidak ingin sepatu ini terluka. Aku ingin sepatu terluka. Aku tidak bisa menangani semua pekerjaan ini. Saya ingin lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa saya tangani. Aku tidak ingin terkena flu. Saya ingin flu dan saya ingin menangkap lebih banyak hal. Aku tidak ingin berdebat. Aku ingin lebih banyak berdebat. Jangan bicara padaku seperti itu. Saya ingin Anda berbicara kepada saya seperti itu dan saya ingin orang lain berbicara kepada saya seperti itu. Hukum tarik-menarik memberi Anda apa yang Anda pikirkan, titik. Bob Proctor. Hukum tarik-menarik selalu bekerja, apakah Anda percaya atau memahaminya atau tidak. Hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan. Fisikawan kuantum memberitahu kita bahwa seluruh alam semesta muncul dari pikiran. Anda menciptakan hidup Anda melalui pikiran dan hukum tarik-menarik, dan setiap orang melakukan hal yang sama. Ini tidak hanya berfungsi jika Anda mengetahuinya. Itu selalu bekerja dalam hidup Anda dan kehidupan setiap orang lain sepanjang sejarah. Ketika Anda menyadari hukum agung ini, maka Anda menjadi sadar betapa luar biasanya kuatnya Anda, untuk bisa berpikir hidup Anda menjadi ada. Lisa Nichols. Ini bekerja sebanyak yang Anda pikirkan. Setiap kali pikiran Anda mengalir, hukum tarik-menarik bekerja. Saat Anda memikirkan masa lalu, hukum tarik-menarik bekerja. Saat Anda memikirkan masa kini atau masa depan, hukum tarik-menarik bekerja. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Anda tidak menekan jeda, Anda tidak menekan berhenti. Itu selamanya dalam tindakan, seperti pikiran Anda. Disadari atau tidak, kita sering berpikir. Jika Anda sedang berbicara atau mendengarkan seseorang, Anda sedang berpikir. Jika Anda sedang membaca koran atau menonton televisi, Anda sedang berpikir.
Ketika Anda mengingat kenangan dari masa lalu Anda sedang berpikir. Ketika Anda mempertimbangkan sesuatu di masa depan Anda sedang berpikir. Saat Anda mengemudi, Anda berpikir. Ketika Anda bersiap-siap di pagi hari, Anda berpikir. Bagi banyak dari kita, satu-satunya saat kita tidak berpikir adalah saat kita tidur, namun, kekuatan tarik-menarik masih bekerja pada pikiran terakhir kita saat kita tertidur. Buatlah pikiran terakhir Anda sebelum tidur dengan pikiran yang baik. Michael Bernard Beckwith. Penciptaan selalu terjadi. Setiap kali seseorang memiliki pikiran, atau cara berpikir kronis yang berkepanjangan, mereka sedang dalam proses penciptaan. Sesuatu akan terwujud dari pikiran-pikiran itu. Apa yang Anda pikirkan sekarang adalah menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda menciptakan hidup Anda dengan pikiran Anda. Karena Anda selalu berpikir, Anda selalu menciptakan. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan, itulah yang akan muncul sebagai hidup Anda. Seperti semua hukum alam, ada kesempurnaan mutlak dalam hukum ini. Anda menciptakan hidup Anda. Apapun yang Anda tabur, Anda tuai. Pikiran Anda adalah benih, dan panen yang Anda tuai akan bergantung pada benih yang Anda tanam. Jika Anda mengeluh, hukum tarik-menarik akan dengan kuat membawa ke dalam hidup Anda lebih banyak situasi untuk Anda keluhkan. Jika Anda mendengarkan orang lain mengeluh dan berfokus pada hal itu, bersimpati dengan mereka, setuju dengan mereka, pada saat itu, Anda menarik lebih banyak situasi ke diri Anda sendiri untuk dikeluhkan. Hukum hanya mencerminkan dan memberikan kembali kepada Anda apa yang Anda fokuskan dengan pikiran Anda. Dengan pengetahuan yang kuat ini, Anda dapat sepenuhnya mengubah setiap keadaan dan peristiwa di sepanjang hidup Anda, dengan mengubah cara berpikir Anda. Bill Harris, guru dan pendiri lembaga penelitian Centerpoint. Saya memiliki seorang siswa bernama Robert, yang mengambil kursus online yang saya miliki, yang sebagian memerlukan akses email kepada saya. Robert adalah gay. Dia menguraikan semua realitas suram hidupnya dalam email-emailnya kepada saya. Dalam pekerjaannya, rekan kerjanya mengeroyoknya. Itu terus-menerus membuat stres karena betapa jahatnya mereka dengannya. Ketika dia berjalan di jalan, dia didatangi oleh orang-orang homofobia yang ingin melecehkannya dengan cara tertentu. Dia ingin menjadi komedian stand-up, dan ketika dia melakukan pekerjaan komedi stand-up, semua orang mencemoohnya tentang menjadi gay. Seluruh hidupnya adalah ketidakbahagiaan dan kesengsaraan, dan semuanya terfokus pada serangan karena dia gay. Saya mulai mengajarinya bahwa dia berfokus pada apa yang tidak dia inginkan. Saya mengarahkannya kembali ke emailnya yang dia kirimkan kepada saya dan berkata, baca lagi. Lihatlah semua hal yang tidak Anda inginkan yang Anda ceritakan kepada saya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda sangat bersemangat tentang ini dan ketika Anda fokus pada sesuatu dengan banyak hasrat, itu membuatnya terjadi lebih cepat. Kemudian dia mulai mengambil hal ini tentang fokus pada apa yang Anda inginkan, dan dia mulai benar-benar mencobanya. Apa yang terjadi dalam 6-8 minggu berikutnya adalah keajaiban mutlak. Semua orang di kantornya yang telah melecehkannya baik dipindahkan ke departemen lain, berhenti bekerja di perusahaan, atau mulai benar-benar meninggalkannya sendirian. Dia mulai mencintai pekerjaannya. Ketika dia berjalan di jalan, tidak ada yang mengganggunya lagi. Mereka tidak ada di sana. Ketika dia melakukan rutinitas komedi stand-up-nya, dia mulai mendapatkan tepuk tangan meriah, dan tidak ada yang mengejeknya. Seluruh hidupnya berubah karena dia berubah dari fokus pada apa yang tidak dia inginkan, apa yang dia takuti, apa yang ingin dia hindari, menjadi fokus pada apa yang dia inginkan. Hidup Robert berubah karena dia mengubah pikirannya. Dia memancarkan frekuensi yang berbeda ke alam semesta. Semesta harus mengirimkan gambar-gambar frekuensi baru, tidak peduli betapa mustahilnya situasinya. Pikiran baru Robert menjadi frekuensi barunya, dan gambaran seluruh hidupnya berubah. Hidup Anda ada di tangan Anda. Dimanapun Anda berada sekarang, tidak peduli apa yang telah terjadi dalam hidup Anda dapat mulai secara sadar memilih pikiran Anda, dan Anda dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Setiap keadaan dalam hidup Anda dapat berubah. Kekuatan pikiran Anda. Michael Bernard Beckwith, Anda menarik kepada Anda pikiran-pikiran dominan yang Anda pegang dalam kesadaran Anda, apakah pikiran-pikiran itu sadar atau tidak sadar. Itulah intinya.
Apakah Anda telah menyadari pikiran Anda di masa lalu atau tidak? Sekarang Anda menjadi sadar. Saat ini, dengan pengetahuan rahasia, Anda terbangun dari tidur nyenyak dan menjadi sadar. Sadar akan pengetahuan, sadar akan hukum, sadar akan kekuatan yang Anda miliki melalui pikiran Anda. Dr. John DeMartini, jika Anda melihat dengan sangat hati-hati tentang rahasia, dan kekuatan pikiran kita dan kekuatan niat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka mata dan melihat. Lisa Nichols, Anda dapat melihat hukum tarik-menarik di mana-mana. Anda menggambar segalanya untuk diri sendiri. Orang-orang, pekerjaan, keadaan, kesehatan, kekayaan, hutang, kegembiraan, mobil yang Anda kendarai, komunitas tempat Anda berada. Dan Anda telah menarik semuanya kepada Anda, seperti magnet. Apa yang Anda pikirkan tentang Anda membawa. Seluruh hidup Anda adalah manifestasi dari pikiran yang ada di kepala Anda. Ini adalah semesta inklusi, bukan eksklusi. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum tarik-menarik. Hidup Anda adalah cermin dari pikiran dominan yang Anda pikirkan. Semua makhluk hidup di planet ini beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya dengan manusia adalah mereka memiliki pikiran yang dapat membedakan. Mereka dapat menggunakan kehendak bebas mereka untuk memilih pikiran mereka. Mereka memiliki kekuatan untuk secara sengaja berpikir dan menciptakan seluruh hidup mereka dengan pikiran mereka. Dr. Fred Alan Wolf, fisika kuantum, dosen, dan penulis pemenang penghargaan. Saya tidak berbicara kepada Anda dari sudut pandang angan-angan atau kegilaan imajiner. Saya berbicara kepada Anda dari pemahaman dasar yang lebih dalam. Fisika kuantum benar-benar mulai menunjukkan penemuan ini. Dikatakan bahwa Anda tidak dapat memiliki semesta tanpa pikiran masuk ke dalamnya, dan bahwa pikiran sebenarnya membentuk hal yang sedang dirasakan. Jika Anda berpikir tentang analogi menjadi menara transmisi paling kuat di semesta, Anda akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Pikiran Anda memikirkan pikiran dan gambar-gambar itu disiarkan kembali sebagai pengalaman hidup Anda. Anda tidak hanya menciptakan hidup Anda dengan pikiran Anda, tetapi pikiran Anda menambah kuat penciptaan dunia. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak penting dan tidak memiliki kekuatan di dunia ini, pikirkan lagi. Pikiran Anda sebenarnya membentuk dunia di sekitar Anda. Karya dan penemuan luar biasa dari fisikawan kuantum selama 80 tahun terakhir telah membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan penciptaan yang tak terduga dari pikiran manusia. Karya mereka sejajar dengan kata-kata para pemikir besar dunia, termasuk Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishna, dan Buddha. Bob Proctor, jika Anda tidak memahami hukum, bukan berarti Anda harus menolaknya. Anda mungkin tidak memahami listrik, namun Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak tahu cara kerjanya. Tapi saya tahu ini, Anda bisa memasak makan malam pria dengan listrik, dan Anda juga bisa memasak pria itu. Michael Bernard Beckwith, seringkali ketika orang mulai memahami rahasia besar, mereka menjadi takut akan semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu menyadari bahwa telah terbukti secara ilmiah bahwa pikiran afirmasi ratusan kali lebih kuat daripada pikiran negatif. Itu menghilangkan tingkat kekhawatiran di sana. Ini benar-benar membutuhkan banyak pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk membawa sesuatu yang negatif ke dalam hidup Anda. Namun, jika Anda terus memikirkan pikiran negatif selama periode waktu tertentu, itu akan muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir memiliki pikiran negatif, Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda, dan melipat gandakannya pada saat yang sama. Putuskan sekarang bahwa Anda hanya akan memikirkan pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada semesta bahwa semua pikiran baik Anda kuat, dan pikiran negatif apapun lemah. Lisa Nichols, terima kasih Tuhan bahwa ada penundaan waktu, bahwa semua pikiran Anda tidak menjadi kenyataan secara instan. Kami akan berada dalam masalah jika mereka melakukannya. Unsur waktu tunda melayani Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menilai kembali, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Semua kekuatan Anda untuk menciptakan hidup Anda tersedia saat ini, karena saat ini adalah saat Anda berpikir. Jika Anda memiliki beberapa pemikiran yang tidak akan bermanfaat ketika terwujud, maka sekarang Anda dapat mengubah pemikiran Anda. Anda dapat menghapus pikiran Anda sebelumnya dengan menggantinya dengan pikiran yang baik.
Waktu melayani Anda karena Anda dapat memikirkan pikiran baru dan memancarkan frekuensi baru. Sekarang, Dr. Yo Vitale, Anda ingin menyadari pikiran Anda dan memilih pikiran Anda dengan hati-hati dan Anda ingin bersenang-senang dengan ini, karena Anda adalah mahakarya dari hidup Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. David yang Anda pahat adalah Anda. Salah satu cara untuk menguasai pikiran Anda adalah dengan belajar menenangkan pikiran Anda. Tanpa kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai latihan sehari-hari. Baru setelah saya menemukan rahasia, saya menyadari betapa kuatnya meditasi. Meditasi menenangkan pikiran Anda, membantu Anda mengendalikan pikiran Anda, dan merevitalisasi tubuh Anda. Berita baiknya adalah Anda tidak perlu menyisihkan waktu berjam-jam untuk bermeditasi. Hanya 3-10 menit sehari untuk memulai, bisa sangat kuat untuk mendapatkan kendali atas pikiran Anda. Untuk menyadari pikiran Anda juga dapat menetapkan niat, saya adalah penguasa pikiran saya. Sering ucapkan, renungkan, dan saat Anda berpegang pada niat itu, menurut hukum tarik-menarik Anda harus menjadi itu. Anda sekarang menerima pengetahuan yang akan memungkinkan Anda untuk menciptakan versi diri Anda yang paling luar biasa. Kemungkinan versi Anda itu sudah ada pada frekuensi, versi Anda yang paling luar biasa. Putuskan apa yang Anda inginkan, lakukan, dan miliki, pikirkan pemikirannya, pancarkan frekuensinya, dan visi Anda akan menjadi hidup Anda. Rangkuman. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan seperti menarik seperti, jadi ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, Anda juga menarik pikiran yang serupa kepada Anda. Pikiran bersifat magnetis, dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran, mereka dikirim ke alam semesta, dan mereka secara magnetis menarik semua hal serupa yang berada pada frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim kembali ke sumbernya, Anda. Anda seperti menara transmisi manusia, mentransmisikan frekuensi dengan pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah apapun dalam hidup Anda, ubah frekuensinya dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran Anda saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. Pikiran Anda menjadi sesuatu.